Teks 9 Kebahagiaan ASYIFQ. Pak Anto datang ke rumah Pak Harun di hari berikutnya setelah mendapat telepon mendadak dari Pak Harun tentang pembatalan pernikahan. Pak Anto duduk di depan Pak Harun dengan wajah marah saat mendengar permintaan maaf Pak Harun berulang kali. "Apa maksud pembicaraan di telepon tadi?" tanya Pak Anto yang serasa ingin meledak. "Seperti yang saya bicarakan di telepon tadi, kami ingin membatalkan pernikahan. Kami mohon maaf Pak," ucap Pak Harun yang berulang kali meminta maaf. "Dan surat tanah yang tadi saya suruh bawa, saya ingin membayarnya hari ini juga," ucap Pak Harun hati-hati masih merasa bersalah. "Kalian seenaknya menerima dan membatalkan pernikahan, kalian mempermainkan saya, dan sekarang bisa-bisanya membahas surat tanah," ucap Pak Anto semakin marah dan tak habis pikir. Ini pertama kalinya dia merasa diperolok. Pak Harun memperlihatkan uangnya di depan Pak Anto. "Ini jumlahnya melebihi harga tanah. Ini sebagai permintaan maaf saya Pak," ucap Pak Harun. "Urusan balik nama, kita urus nanti, bisakah?" tanya Pak Harun masih dengan nada hati-hati. Pak Anto melihat uangnya dan langsung memberikan sertifikat tanah. "Baiklah," Pak Anto mengambil uangnya dan berlalu pergi dengan marah. Mau menolak uang itu juga percuma karena pada akhirnya uang hilang wanita juga hilang, malah akan semakin rugi. Anissa yang mendengar dari kamar terlihat merasa bersalah saat ayahnya dimarahi dan dimaki-maki sama Pak Anto. Teriakan Pak Anto masih membekas di hatinya. Jika dia beneran menikah dengan Pak Anto, entah seperti apa nasibnya. Pak Harun bernafas lega setelah Pak Anto pergi walau pergi dengan marah, dan semoga Pak Anto tidak mempersulitnya dalam hal balik nama surat tanah. Bu Aisyah bergetar, ini pertama kalinya ia merasa takut dalam hidupnya, dia takut Pak Anto nekat. Raihan mengantar Sifa ke pesantren. Anissa yang sedang berada di luar melihat kedatangan mereka dari jauh, dia berjalan mendekat. "Assalamualaikum," ucap Raihan. "Waalaikumsalam," jawab Anissa tanpa menatap ke arah Raihan, dia hanya menatap Asyifa. Anissa langsung mengendong Sifa yang sudah mendekatinya dan mencium tangannya. "Sifa ingin ke sini tapi omanya sedang ada acara, jadi bisakah Sifa di sini hingga sore?" tanya Raihan. "Iya bisa, saya akan menjaganya," kata Anissa dengan nada lembutnya. "Saya akan menjemputnya sore nanti, maaf merepotkan," ucap Raihan tidak enak karena putrinya selalu datang. Raihan pamit pergi dan melambaikan tangan pada Sifa. Sifa tersenyum membalas lambaian tangannya. "Tante Nisa kok gak ikut melambaikan tangan?" tanyanya polos. Anissa tidak tahu harus menjawab jadi dia langsung membawa Sifa masuk. Di mobil Raihan masih melihat ke arah Sifa dan Anissa yang sudah berjalan masuk, dia tersenyum sendiri, rasanya seperti melihat seorang anak dan ibunya. Dia melaju menuju kantornya. Anissa membawa Sifa ke ruangan menjahitnya. "Kalau Sifa bosan di sini, nanti Tante Nisa suruh kakak yang di sana nemenin Sifa," ucap Anissa sambil menunjuk dari kaca ke arah salah satu santri. Sifa menggeleng, dia duduk dengan tenang di lantai sedangkan Anissa duduk di kursi. Anissa melanjutkan menjahitnya. "Ini kalau sudah jadi untuk Sifa, yang waktu itu kita ukur," ucap Anissa yang sedang fokus menjahit. Sifa tersenyum senang, dia mengambil buku dan pensil milik Anissa lalu mencoret-coret. "Sifa ingin belajar menulis?" tanya Anissa sambil menghentikan jahitannya dan berjalan mendekati Sifa. "Iya," jawab Sifa. "Ya sudah sini tante ajarin Sifa menulis," ucap Anissa mengambil pensil lain. Sifa mulai meniru tulisan Anissa, dia terlihat kesulitan. "Gak apa-apa ini baru permulaan," ucap Anissa sambil memegang kepala Sifa. Asyifa kembali meniru tulisan itu berulang kali. Anissa melanjutkan menjahit, membiarkan Sifa mencoret-coret sendiri. Setelah beberapa waktu, Anissa membawa Sifa ke dapur. Saat dia dan ibunya memasak, Sifa duduk melihat mereka. "Sifa suka ayam gak?"
Tanya Anissa. Enggak, Siva sukanya ikan bakar, jawab Siva polos. Pas sekali ini ada ikan, Tante Nisa bakar dulu buat Siva. Anissa memperlihatkan ikan yang baru dibersihkan. Siva tersenyum dan langsung menaruh tangannya di dagu sambil melihat mereka memasak. Aisyah melihat ke arah Siva. Kalau Siva bosan, main saja dulu, ucap Bu Aisyah. Siva di sini saja Nek, ucap Siva yang tidak pernah bosan jika bersama Anissa. Ya sudah nenek buatin susu mau gak? Tanya Aisyah. Siva mengangguk. Aisyah mengaduk susu untuk Siva. Ini minum susunya, dihabisin ya, ucap Aisyah saat memberikan susu ke Siva. Sejak Siva sering datang, mereka sudah menyiapkan susu untuknya. Siva mengangguk lalu meminumnya. Anissa tersenyum ke arah Siva yang sangat patuh. Dia masih membakar ikan menggunakan bakaran biasa jadi asapnya sedikit banyak. Asteris. Semuanya sudah duduk untuk makan siang. Anissa mengambilkan Siva nasi dan mendekatkan ikan bakarnya. Mau disuapi? Tanya Anissa. Siva menggeleng. Ini ikannya banyak tulangnya, jadi makannya pakai tangan saja ya, ucap Anissa lalu memberikan air cuci tangan. Anissa mencuci tangan Siva hingga bersih. Baca doa dulu ya, ucap Anissa. Siva mengikuti Anissa membaca doa makan lalu mulai makan. Anissa mengambilkan ikannya sambil membuang tulang-tulang ikan dengan hati-hati. Biasa di rumah yang melakukan ini adalah omanya. Ini enak banget tante, ucap Siva penuh senyuman. Jika enak, makan yang banyak, tapi berhenti sebelum kenyang, ucap Anissa. Anissa sudah terbiasa makan sambil memakai cadar. Ia menyuap sambil menyibak cadarnya jadi wajahnya tidak pernah terlihat. Kebiasaan di luar terbawa hingga di dalam rumah. Sore hari Siva duduk di depan bersama Anissa, menunggu papanya menjemput. Betapa kecewanya ia saat yang datang menjemputnya bukan papanya tapi omanya. Kok bukan papa yang jemput? Tanya Siva saat omanya sudah berada di depannya. Papa sibuk, jadi oma yang jemput. Biasanya juga sama oma kan yang jemput. Ayo pulang, ucap Janeta. Siva mengangguk lalu melihat ke arah Anissa lagi. Tante bolehkah besok Siva ke sini lagi? Tanya Siva. Tentu, kapanpun boleh, jawab Anissa sambil memegang wajah Siva dengan lembut. Siva tersenyum senang, dia bahagia akhirnya dia bisa melihatnya lagi. Dia juga bahagia akhirnya Tante Anissa tidak jadi menikah, karena jika Tante Anissa menikah maka dia tidak akan bisa bersama seperti ini lagi. Siva dan omanya langsung pamit pulang. Setelah mencium tangan Tante Anissa rasanya ia enggan berpisah. Saat menuju mobil, seringkali dia berbalik untuk melihat ke arah Tante Anissa walau hanya sekejap. Setelah mobil berlalu pergi barulah Anissa berlalu pergi juga dari tempatnya berdiri. Dia berjalan masuk menuju ruangan menjahit. Dia tersenyum melihat baju syari kecil yang hampir jadi, baju ini sangat mungil. Dia kembali memotong kain untuk membuat jilbab untuk Siva agar sesuai dengan gamisnya ini. Siva pasti cantik saat memakai ini, gumam Anissa dengan senyum bahagia. Anissa duduk menyelesaikan jahitannya hingga hampir maghrib, lalu menyetrikanya dan melipatnya dengan rapi sebelum diberikan besok. Asteris. Keesokan harinya, Anissa dan ibunya sedang membersihkan halaman depan rumahnya. Nisa, apa baju yang di meja itu untuk Siva? Tanya ibunya. Iya bu, nanti saat Siva kesini langsung dicoba pas tidaknya ke dia, kata Anissa bahagia membayangkan Siva memakainya. Nisa sangat perhatian padanya, sangat pantas jadi ibu sambungnya, ucap ibunya yang masih berharap Anissa dan Raihan bersama. Bu jangan bicara begitu lagi, Nisa gak mau berharap lagi seperti dulu, jodoh Anissa adalah urusan Allah, kata Anissa tidak terlalu bersemangat. Sejak bertemu Raihan sikap Raihan terlihat biasa saja padanya tidak ada ketertarikan sedikit pun yang terlihat, berbeda dari dirinya yang groginya terlihat jelas saat bertemu. Jantungnya juga sering berdetak tidak menentu.
Hanya menyebut namanya saja sudah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Saat mereka masih sibuk membuang daun-daun, Siva datang bersama papanya. "Assalamualaikum," ucap mereka sambil berjalan mendekat. "Waalaikumsalam," jawab Anisa dan Bu Aisyah serentak sambil menoleh ke arah Siva. Untung saja pembicaraan mereka tidak terdengar karena pelan, andai saja terdengar pasti malu banget. Anisa tidak berani melihat ke arah Raihan, dia hanya menatap Siva yang sudah mendekatinya dan mencium tangannya. "Tante Nisa, ayo kita pergi jalan-jalan sama papa," ajak Siva sambil memegang tangan Anisa setelah mencium tangan Nenek Aisyah. Anisa dan Raihan kaget dengan perkataan Siva. "Siva, papa gak boleh pergi sama Tante Nisa," ucap Raihan menjelaskan. Dia tahu Anisa tidak akan merasa nyaman dengan ucapan putrinya yang polos. "Kenapa?" tanya Siva polos ingin tahu. "Karena Tante Nisa bukan mamanya Siva," jawab Raihan pelan sambil menatap ke arah Anisa sedikit. Terlihat Anisa yang sepertinya hanya menunduk. "Tante," rengek Siva saat memandang ke atas ke arah Anisa. Dia menggoyang-goyangkan tangan Anisa. Saat Siva dewasa, Siva akan mengerti apa yang diucapkan papa, hanya itu yang bisa Anisa ucapkan. Ashifa sedikit cemberut, "Baiklah," ucapnya lemah tanpa semangat. "Oh ya, baju yang kemarin sudah jadi, Siva mau coba?" tanya Anisa. Siva mengangguk bersemangat kembali. "Ayo masuk dulu, jangan berdiri di luar seperti ini," ucap Bu Aisyah saat melihat ke arah Raihan. Bu Aisyah sejak tadi hanya diam karena ikut terkejut dengan ajakan Siva pada Anisa. "Iya Bu," ucap Raihan sambil mengikuti Siva masuk. Hari ini pekerjaannya tidak banyak jadi bisa bersantai sedikit. Raihan duduk di ruang tamu, dan saat melihat Pak Harun datang, dia langsung berdiri. Rai, kamu datang," ucap Pak Harun. Dia mencium tangan Pak Harun, dan Pak Harun pun duduk menemaninya di ruang tamu. Bu Aisyah ke dapur menyiapkan minuman, sedangkan Siva sedang mencoba baju di kamar bersama Anisa. Anisa tersenyum melihat baju yang dibuatnya pas ke badan Siva. "Siva mau liatin sama papa dulu," ucap Siva sambil berjalan keluar. Raihan melihat ke arah Siva dan Anisa yang baru keluar kamar. "Cantiknya," puji Pak Harun pada Ashifa. "Ini Tante Nisa yang buat sendiri kek," ucap Siva. "Siva suka?" tanya Pak Harun yang juga baru tahu jika Anisa menyiapkan pakaian untuk Siva. "Suka banget," kata Siva sambil duduk di pangkuan papanya. Raihan tidak komen sedikit pun, tapi di hatinya memang saat ini putrinya sangat cantik. "Kalau suka lain kali minta lagi Tante Nisa buatin yang baru," kata Pak Harun tersenyum. "Bolehkah Tante?" tanya Siva saat melihat ke arah Anisa. "Kenapa tidak?" jawab Anisa. "Sekarang jilbabnya dipakai dulu, pasti tambah cantik," kata Anisa sambil menunjukkan jilbab di tangannya. "Penutup wajahnya juga ya, biar sama kayak Tante Nisa," kata Siva. Anisa mengangguk. "Sini Tante pakaikan," ucap Anisa. Siva turun dari pangkuan papanya dan mendekat ke arah Anisa. Anisa memakaikan jilbab dan cadarnya. Bu Aisyah yang baru keluar dari dapur membawa minuman dan kue melihat ke arah Ashifa dan memujinya. "Cantik," ucapnya.